وحده لا شريك له. Akar rumput di warga Nadiyin yang dilakukan PWLS harusnya bagaimana kan? Yaitu kan terkait dengan metodologi dan metode dakwah, dan itu sudah diberikan metodenya oleh Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, itu metodologinya. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah ay bil ulumin nafi'ah awalan bidalaila wa barahin. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dengan nggak perlu dalil, nggak perlu burhan. Kalau ini yang kedua ini bil mau'izatil hasanah, ini untuk orang awam yang dia nggak perlu dalil, nggak perlu bukti. Kenapa? Karena mereka tidak butuhkan itu. Dengan cara bil mau'izatil hasanah. Nah, karena dulu mereka itu juga mempercayai Balawi karena ikut kiainya, ya kiainya ngomong lagi, ternyata dulur-dulur itu Balawi bukan cucu Nabi. Boleh hormati Habib, tapi jangan hormati karena menganggap mereka cucu Nabi. Kalau mereka ada yang ngasih duit, hormati karena dia ngasih duit. Kalau mereka itu punya ilmu, hormati karena punya ilmu. Begitu aja. Jadi itu bil mau'izatil hasanah. Nah, yang tadi berarti termasuk mau'izatil hasanah enggak itu, yang instruksi yang itu tadi? Instruksi yang poin ke itu. bisalah. Insya Allah bisa itu. Jadi kan kalau bil hikmah harus ada dalil. Iya. Itu tidak ada dalil kan? Tidak ada dalil. Tidak ada dalil, tapi membingungkan akar rumput. Iya, mungkin itu mau'izatil hasanah kan dianggapnya karena apa namanya itu anak-anak mereka kan dengan mau'izatil hasanah. Nah, kalau untuk yang ketiga ini wajadilhum billati hiya ahsan. Ini adalah untuk yang ngeyel. Jadi mujadalah itu sebenarnya kan konotasi negatif. Dalam perspektif bahasa Arab, mujadalah itu adalah ifhamul khasmi wa ilzamuh min ghairi nadarin min ayyakuna haqqan aw batilan. Itu mujadalah. Bi khilafil munadharah. Kalau munadharah itu adalah li idharis shawab, untuk memperlihatkan yang benar. Wa ihqaqul batil, wa ihqaqul haq wa ibtalul batil, membenarkan yang benar, wa ihqaqul batil dan wa ibtalul batil dan membatilkan yang batil. Ihqaqul haq wa ibtalul batil. Nah, itu munazarah. Nah, kali mujadalah itu kan untuk menang aja. Tapi kenapa Allah menggunakannya wajadilhum? Itu namanya mimba bimusyakalah. Itu musyakalah. Karena mereka itu mujadalah, balas mujadalah lagi. Tapi mujadalahnya diikuti dengan qayyid billati hiya ahsan. Ya. Jadi billati hiya ahsan ini sebenarnya bukan mujadalah, tetapi munazarah. Nah, kalau misalnya itu hanya wajadilhum, nah itu berarti memang harus mujadalah, tapi tidak billati hiya ahsan. Apa itu al-mujadalah billati hiya ahsan? Al-munazarah li idharil as-shawab, untuk memperlihatkan yang benar. Bukan hanya untuk ifhamul khasmi wa ilzamu, untuk membuat musuh kita kalah, untuk membuat musuh kita diam. Bukan hanya itu. Iya. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil itu. Atau tadi ihqaqul haq wa ibtalul batil. Nah, ini kemudian lah sesuatu yang apa menjadi bahasan itu kan ada dua. Ada yang nazari, istidlali, ada yang badihi, aksiomatik gitu. Kalau yang nazari, tajri al-munadharatu fih. Ini memang bisa diperdebatkan. Karena dia nazari, sebuah analisa, perspektif. Tapi kalau yang badihi, itu nggak usah dimunadharahkan. Sesuatu yang jelas, bahwa dua lebih besar dari satu. Ayo munadharah, nggak bisa dong. Udah jelas itu badihi. Kopi ini pahit karena tidak ada gula. Kita udah merasakan pahit. Gak bisa kita munadharah dengan orang yang mengatakan ini manis. Karena kita udah tahu ini pahit. Ini badihi.
ya kan? Doruri. Dururi, bahwa yang namanya api itu panas, gak usah diperdebatkan. Nah, ini nasab alawi putus itu udah badihi. Dari sisi ilmu nasab badihi. Kenapa bisa disebut badihi? Iya. Karena sudah yu'lamul wadi', diketahui siapa yang memalsukan. Iya. Tu'lamus sanatu, diketahui tahun berapa dia memalsukan. Nah, kemudian kita juga sudah mengetahui kitab-kitab yang masa lalu yang mengatakan anaknya cuma 3. Iya. Laisa fihi ibnun ismuhu Ubaidun. Tidak ada nama anaknya Ubaid. Qala fihi Al-Fakhrur Razi fi Syajaratil Mubarakah. Siapa yang tidak kenal Al-Fakhrur Razi? Seorang imam besar ahli sunnah wal jamaah. Seorang pakar tafsir yang mengarang kitab Mafatihul Ghaib. Kitabnya selemari nggak muat itu. Harganya aja 3,5 juta. Kitabnya Imam Fakhrur Razi kan. Kemudian dalam usul fikih, beliau dikenal al-imam. Idza utliqal imamu fi usulul fiqhi wal muradu bihi al-Fakhrur Razi. Apabila dimutlakkan pemanggilan imam, itu yang dimaksud adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat 604 atau ada yang menyebutkan 606. Beliau mengarang kitab Asy-Syajaratul Mubarakah di tahun 597 Hijriah. Beliau tinggal di kota Roy. Ar-Razi itu orang Roy. Ar-Razi, cuma orang-orang ahli Roy kalau menisbatkan tidak menggunakan Ar-Rayi tetapi Ar-Razi. Nah, dia orang Roy dan Ahmad bin Isa ini anak-anaknya di Roy. Muhammad itu anaknya di Roy. Cucu-cucunya di Roy semua. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi ditanya, ya itu kakeknya anaknya berapa? Oh, ini catatan dari ayah kami ada 3, Muhammad, Ali, Husain. Ada yang bertanya, dari mana Imam Fakhruddin Ar-Razi mengetahui anaknya cuma 3? Nggak ada referensinya. Kemudian dari referensi gimana? Ada kitab Muntaqilatul Talibiyah pada abad 5 yang menyatakan anaknya Ahmad bin Isa 1 namanya Muhammad, 2 Ali. Husain nggak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Karena Husain ini anak-anaknya kawin dengan sepupu yang kemudian nasabnya ikhtilat dengan Ahmad Asy'arani. Jadi kakeknya ini namanya Ahmad bin Isa, ini namanya Ahmad Asy'arani. Menyebutkannya pada salah. Artinya udah diketahui bahwa Husain ini berketurunan, tetapi keturunannya ikhtilat. Ini sedulur nih, beda ibu. Ini ke Ahmad bin Isa garis lakinya. Ini ke Ahmad Asy'arani. Ahli nasab berikutnya nggak mau nyatet. Yang begini ini nggak boleh dicatat karena di sini potensi kesalahannya besar. Nah, kalau yang ikhtilat begitu disebutkan berketurunan oleh Imam Syajaratul Mubarakah itu, tapi tidak dicatat keturunannya siapa. Kenapa? Di situ ada ikhtilat. Seorang ahli nasab yang berhati-hati tidak mau mencatat keturunan yang ikhtilat. Ini sama-sama keturunan Nabi, kawin-mengawin anak cucunya. Namanya Ahmad semua. Ini Ahmad bin Isa, An-Naqib, ini Ahmad Asy'arani. Kawin-mengawin. Ini garis lakinya ke Ahmad bin Isa, ini garis lakinya ke Ahmad bin Isa lagi. Misalnya, harusnya ini ke Ahmad Asy'arani kan? Makanya ini ada kesalahan begini, nggak mau dicatat. Nah, itulah Muntaqilatul Talibiyah hanya mencatat 2. Tapi Imam Fakhruddin Ar-Razi, walau tidak mencatat nama keturunan daripada Husain, Muhammad dan Ali aja yang dicatat keturunannya, siapa-siapa, dia tetap menyebutkan dengan jumlatun ismiyatun tadullu alal hasri. Wa'aqibuhu min salasati baninin Muhammadun wa Aliyun wa Husainun. Bahwa keturunannya Ahmad bin Isa 3. Dari 3 anak saja. 1 Muhammad, 2 Ali, 3 Husain. Nah, Muhammad disebutkan keturunannya, Ali juga ada, tapi Husain enggak. Kenapa? Disebutkan di situ oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Keturunan Husain ini ikhtilat. Tidak bisa dicatat. Karena apa? Kalau ikhtilat begitu, pencatatannya salah, seorang ahli nasab yang bertanggung jawab tidak mau mencatat itu. Nah, jadi Ahmad bin Isa beranak 3 ini sudah konklusif itu sejak abad ke-6 Hijriah. Jika tiba-tiba di abad 9 kemudian terjadi penambahan Ubaid, ini adalah mardudun la yuqbalu. Itu secara ahli ilmu nasab. Itu aksiomatik cara menghancurkan sesuatu yang tidak masuk di dalam pembahasan lagi seperti ini. Nggak bisa dibahas. Orang sudah ada pagar di sini kok dia masuk dari sini. Nah, itu yang terjadi itu ya ikhwati. Dan ini kita memberi pencerahan bahwa perdebatan itu
hanya terjadi pada nadori dan istidlali. Ini badihi. Tidak diperlukan pemikiran, diperlukannya data. Gak perlu filsafat. Gak perlu. Ini cukup ada dalilnya, nggak ada datanya, nggak mana kitabnya. Nggak perlu katanya, nggak perlu kitab. Husnudon aja nggak bisa kita husnudon. Kopi ini udah pahit, nggak bisa bos. Masa kita ngomong kopi ini manis hanya karena dokter Tolha mengatakan kopi ini manis, sedangkan kita sudah merasakan kopi ini pahit, nggak bisa. Mubahalah. Ayo kata dokter Tolha, ya Imad, kopi itu manis. Kalau nggak percaya, ayo kita mubahalah. Nggak mau dokter, saya sudah merasakan. Mubahalah siapa saja yang salah di antara kita. Kalau kopi ini manis, maka akan hancur lebur. Saya mengiyakan, bahaya dokter itu. Lah saya nggak mengiyakan aja ada yang jadi korban kok. Ada yang jadi korban gara-gara dia mubahalah sendiri. Mubahalah itu walaupun sendiri, kalau dia meyakini sesuatu yang dia tidak tahu, itu konsekuensinya kena. Demi Allah, ini saya pakai Quran, bahwa Balawi nasabnya tersambung pada Rasulullah. Padahal dia tidak tahu. Tidak tersambung lagi. Kalau misalnya tidak tersambung, saya bisa saya siap kena lanat. Lah, akhirnya kena lanat sendiri. Maka janganlah yang begitu. Saya berkali-kali ditantang, tidak mau, dokter. Saya ditantang mubahalah banyak sekali, tidak mau. Bukannya takut. Kasihan dong, saya udah tahu kok. Ini kopi ini pahit. Gimana dia ngajak mubahalah bahwa kopi ini manis, kata dia. Lah, saya mengiyakan. Bahaya. Dolim saya pada mereka ini. Apalagi dia mubahalahnya bawa anak cucunya. Lah, anak cucu yang bahkan belum ada itu akan terkena daripada azabnya. Itu kita harus hindari membawa anak cucu dalam emosi yang kita miliki. Saya itu punya pengalaman tentang itu. Jadi dulu buyut saya, itu buyut Muhammad namanya. Nah, buyut Muhammad ini ya pernah bersumpah dengan sepupunya. Nah, kan ada buyut Utsman itu punya menantu buyut Muhammad loh. Makanya sebagian keluarga saya pakainya Bani Muhammad, sebagian lagi Bani Utsman. Saya ikutnya ke Bani Utsman. Ini saingan ini. Bani Muhammad saingan dengan Bani Utsman, sama-sama menantu dan ini, tapi anak cucunya kan beda-beda. Apa umumun wa khususun, apa mutlakun kan? Setiap Bani Muhammad berarti Bani Utsman kan? Tapi tidak setiap Bani Utsman itu Bani Muhammad. Ya. Nah, itu Bani Muhammad, buyut Muhammad ini pernah apa namanya itu sepatak, kata orang Banten tuh. Ribut sama orang, sama sepupunya. Anak cucu saya 7 turunan gak mau kawinkan dengan anak cucu kamu. 7 turunan. Kata buyut saya itu. Tiba-tiba baru 3 generasi, 4 generasi ada yang cinta sama cinta kan. Lah, itu nggak jadi. Nah, ada lagi cinta sama nggak jadi. Saya masih di pondok. Pas saya udah di rumah, ada lagi yang cinta sama cinta nih dengan sepupuan ini. Nggak jadi juga. Hampir, nyaris nggak jadi. Ibunya datang ke saya. Imad, bagaimana tuh kalau begitu? Kan dulu buyut kita sepatak, bersumpah tidak boleh menikah dengan keturunan dia itu. Ini gimana nih saling cinta mencintai gitu kan? Kata saya tidak ada urusan itu dengan buyut kita waktu itu ngomong. Kawinin. Tanggung jawab kata saya, tapi punya syarat. Apa syaratnya? Nyembelih kambing gitu saya. Masa ya kan? Kita harus menghormati juga kan omongan leluhur kita itu. Tetapi dengan fidyah. Udah, potong kambing aja. Akhirnya motong kambing. Terus kambingnya buat siapa? Buat saya kata saya. Dengan santri-santri kan. Akhirnya kawinlah 2 orang dari keturunan sepupu yang berseteru itu di masa lalu, dan alhamdulillah barokah sampai sekarang. Anaknya bagus-bagus, rezekinya jadi bos dia, nah kan? Nah itu, jadi kita harus hati-hati, jangan suka membawa-bawa anak keturunan kita dalam emosi kita. Ini itu Habib Agus Aslan itu, yang tadinya sebelum tes DNA gratis, dia siap menerima apapun juga hasil DNA-nya. Setelah hasil DNA-nya, dia marah-marah kan? Bahkan ngajak sumpah mubahalah dengan saya. Nah, ya kata saya tidak mau saya. Kalau saya meladeni mubahalah itu berarti saya zalim terhadap makhluk Allah. Karena apa? Itu mubahalah nggak sembarangan. Mubahalah itu perintah Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan untuk bermubahalah kepada orang Nasrani Najran.
itu diperintahkan. Jadi mubahalah itu harus ada sebuah jaminan kebenaran dari Allah, dan itu diperintahkan. Qul ud'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabdahil fala'natullah. Ya. Fanaj'al la'natullah 'alal kadzibin. Itu kata Rasulullah dalam hadis-hadis. Saya diberitahu oleh Jibril bahwa Nasrani Najran akan dihancurkan Allah kalau mereka berani besok datang. Untung mereka nggak datang. Orang Kristen ini masalah nasab. Nasabnya siapa? Nasabnya Nabi Isa. Kata orang Nasrani, Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Kata Nabi Muhammad, Nabi Isa itu adalah Abdullah wa Rasuluh, hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Nggak terima itu Nasrani Najran. Dari Yaman juga itu. Jadi Nasrani Najran ini dari Yaman. Yaman ini banyak masalah dari sejak zaman dulu. Abraha itu orang Yaman, nyerang Ka'bah itu. Abraha itu kata PI. Itu orang Yaman. Jadi mereka itu tidak suka Mekah itu ramai. Mereka ingin yang ramai itu Yaman. Akhirnya mereka membuat Ka'bah palsu. Jadi yang palsu-palsu tuh banyak di Yaman tuh. Bukan hanya nasab. Jangan-jangan turunannya ini Abraha ini. Jadi apa namanya itu, Nabi Muhammad dalam mubahalah itu pertama diperintahkan. Kul itu kan katakan. Jadi Nabi Muhammad disuruh bermubahalah itu. Kul ud'u, panggil. Nah, ya benar. Fakul ta'alau nad'u abna'ana. Iya, ini hafid, alhamdulillah. Kalau saya kan nggak hafid. Ada lagi Pekalongan katanya hafid Quran. Ada apa namanya biografi. Hafid Quran umur 7 tahun, mengarang kitab anu. Kemudian bertorikoh, sekian puluh torikoh. Ini udah dipersiapkan kalau sampai bab nasab ini tidak ada, akan dijadikan apa namanya tokoh besar di masa depan ketika sudah meninggal. Tapi dengan adanya apa hari ini pencerahan ini nggak bisa. Alhamdulillah. Nggak bisa. Walaupun sudah ditulis bukunya. Kalau saya kemarin lihatnya itu dari Ibinnya aja, dari Facebook. Bikin sudah. Coba orang yang kena kasus apa sodomi aja mati, makamnya dibikin istana, dibikin apa namanya pemakaman yang bagus, dikasih AC, dikasih kelambu kayak ulama besar. Padahal apa dia nulis kitab apa? Dia menemukan teori usul fikih apa? Mengaji kitab apa? Enggak ada. Tapi di masa depan kalau sudah 100 tahun, ini misalkan ulama besar ini. Walaupun pernah terkena kasus sodomi. Semua orang yang sudah meninggal dibesar-besarkan tuh Yai Nurholis ininya, apa sejarahnya? Kayak Malang. Ulama yang hafal 1 juta hadis. Tidak ada. Siapa yang bisa membuktikan dia hafal 1 juta hadis waktu hidupnya? Tidak ada. Muhadis apa? Siapa guru-gurunya dalam ilmu hadis? Pernah nggak dia ketemu muslim di dunia di zaman ini? Untuk kita saja nggak nyampe 1 juta ya. Lah Bukhari itu cuma 4.000 hadis. Makanya. Katakanlah 4.000 kali 6 berapa cuma? Iya. Lah ada yang masih hidup disebutkan kan? Katanya Umar bin Hafid hafal 100.000 hadis. Kata saya orangnya masih hidup. Saya akan jajal kalau ada yang fasilitasi. Enggak bakal apa hadis hafal itu. Karena Pak Balau itu senang meninggi-ninggikan kelamnya sedemikian rupa untuk suatu tujuan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Makanya saya pernah mengatakan laisa fihim waliyun bin nakirah. Tidak ada yang jadi wali dari mereka. Makanya nggak perlu kita takut wali, tidak ada walinya. Nggak ada walinya. Masa ya ada wali dari pemalsu nasab? Orang bohong malsuin nasab jadi wali, nggak ada. Masa ada wali joget-joget? Nggak ada, bos.